sama dengan menghormati Allah. Yohanes 5 ayat 23. Jadi itulah relasi. Jadi kita tidak menyembah tiga Tuhan. Kami menyembah satu Tuhan dalam tiga pribadi itu. Karena Yesus berasal dari Allah itu. Apa yang keluar dari ilahi, ya ilahi. Ya, apa yang keluar dari manusia, ya manusia. Uniknya Yesus, ya, dia Tuhan dan manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat, akulah guru dan Tuhan. Kan begitu. Dia tidak pernah menolak penyembahan, ingat ya. Dia tidak pernah menolak penyembahan itu hanya milik Allah. Saya bilang sama Anda ya, mau malaikat pun tidak bisa disembah. Wahyu 22 ayat 9, bisa kita cross check itu. Malaikat menolak penyembahan dari manusia karena penyembahan itu hanya dialamatkan kepada Sang Pencipta. Begitu juga rasul-rasul tidak bisa disembah. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 25, waktu perwira ya Cornelius ingin menyembah Petrus kan? Apa Petrus bilang? Aku hanya manusia biasa, sama seperti kamu. Tapi Yesus dia disembah, ya. Malaikat pun menyembahnya. Dan juga dia bisa memerintahkan malaikatnya. Perintah loh. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, itu salah. Karena dia juga adalah Allah. Kedua sifat ini Oke, ya Jendriko saya sudah ditonjolkan paham. artinya. Tunggu. Sabar, saya catat tadi. Ya, Matius saya pasal catat tadi. 13 ayat 41. Oke, saya catat tadi. Kamu mengatakan bahwa malaikat sembah kepada siapa? Malaikat sembah kepada siapa? Bukan malaikat sembah pada siapa. Maksudnya manusia tidak bisa menyembah kepada malaikat. Iya, terus Manusia Yesus disembah oleh bisa siapa? menyembah kepada malaikat. Yang ku bilang tadi, Yesus memerintahkan malaikat. Yesus memerintahkan malaikat menyembah kepada siapa? Mengerti? Coba baca dulu Matius 13 ayat 41. Dia menyuruh malaikat-malaikatnya, memerintahkan malaikat-malaikatnya, begitu. Bukan suruh Matius menyembah. berapa? Otomatis dia Matius 13 ayat 41. Iya bang, 13 ayat 41. Dan dia, iya. Tunggu bang, tenang bang. Jadi, ya sementara, untuk sementara. Okay. Untuk sementara. Kuasa untuk memerintahkan itu kepada siapa dia dapatkan? Siapa yang memberi bang? Untuk memerintahkan Siapa itu yang memberi? kepada siapa? Ya, jangan kepada terlalu siapa? keras bang. Dia masih ikro 1. Enggak, saya hanya sederhana aja. Kepada siapa dia dapatkan itu semua? Siapa yang memberi? Siapa yang memberi dia kuasa untuk memerintahkan itu semua? Iya, dia Bapa di sorga. Iya bang. Jadi analoginya begini, sama seperti yang Anda katakan tadi, ya. Sama seperti, mohon maaf, kepada mantan presiden kita atau presiden ke-7 ya, Pak Jokowi memerintahkan anaknya untuk berkata-kata di depan umum, di depan apa? Dia sebagai figur, public figure pada saat itu. Barang siapa telah melihat aku karena aku membawa perintah Bapakku, maka dia telah melihat aku. Karena kenapa? Semua perintah itu kudapat dari Bapakku dan kusampaikan kepada kalian. Ini misal, analoginya begitu. Pak Jokowi mengutus anaknya untuk menyampaikan semua kinerja-kinerja di hadapan publik contohnya. Maka anaknya pun menyampaikan hal itu. Katakanlah ini kepada orang-orang, kepada rakyat. Begini kinerja kita ke depannya. Jadi analoginya sebenarnya sangat sederhana bang. Ketika dia mengatakan barang siapa telah melihat aku, maka telah melihat Bapakku yang mengutus aku, Pak Presiden yang mengutus aku. Tidak usah kita mencari yang lain. Artinya seluruh pekerjaan-pekerjaan kita ke depan seperti ini, agenda kita nanti seperti ini. Sangat sederhana bang analoginya. Nah kemudian abang tadi mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah berkata demikian bang. Dia selalu rendah di hadapan Bapaknya. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Dia tidak pernah menyamakan dirinya sama dengan Bapa. Tetapi apa yang dia katakan? Bapa lebih besar daripada aku. Ini soal mengenai perikop tentang rumah Bapa. Sebab itu aku akan pergi kepada Bapa. Sebab banyak tempat di rumah Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Bukan aku setara dengan Bapa.
Itu pengakuan Yesus sendiri loh. Dalam Yohanes ini Bang begini. Ada catatan-catatan tentang penampakan Yohanes, wahyu yang ditunjukkan kepada dia. Kemudian ada perkataan Yesus yang dia catat. Makanya dalam kitab Yohanes ini ada perkataan, ada penglihatan Yohanes, kemudian ada juga dia catat riwayat Yesus. Makanya kedua hal ini digabung. Apa pengakuan Yesus terhadap dirinya sendiri? Apa juga pengakuan Bapa terhadap Yesus? Makanya itu seperti tadi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu Bang. Ya. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah sebuah wahyu yang tampak kepada Yohanes. Itu Bang. Jadi kita harus bisa membedakan perkataan Yesus Iya. dan apa yang Coba diwahyukan. baca. Ya. Coba baca dulu ya. Saya baca Filipi pasal 2 ayat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ya, dikatakannya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, dan taat sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah dia sebagai manusia, ya, menjadi manusia yang sejati. Dia bagaimana kita manusia, ya, diberi contoh untuk bagaimana kita menghormati Allah itu, bagaimana ada posisi-posisi Allah, contoh seperti ini. Ya, dia kan mewakili manusia jadi manusia yang sejati. Bagaimana kita itu tentang hari pun malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu kan? Itu dia mewakili manusia. Ya, sebagai hanya itu hanya porsinya Allah, bukan porsinya manusia. Ya. Coba kamu Pada baca hari nomor terakhir dia kan 8. tak berterus terang. Bang Jendri, coba baca nomor 8. Tunggu, begini, saya bicara dulu tentang dua natur. Tahu nggak dua natur kan? Iya, baca nomor 8 dulu. Kan di situ bicara Ya, dua tunggu. natur kan, kata Paulus Gimana itu nomor kan. 8? Coba baca nomor 8. Apa Iya. bunyi nomor 8 tadi? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Heeh. dengar? Ya, Heeh. dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya Terus? dan taat sampai mati, Nah, bahkan sampai mati bahkan di kayu salib. dia taat sama siapa? Sampai mati di kayu salib. Dia taat Kepada sama Bapa. siapa? Kepada Bapa. Berarti ada Yesus, Kepada ada Bapa, Bapa. betul? Iya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah, inilah kau bilang. Sama Aduh, keduanya macet ini. lagi. Macet. Lanjutlah Bang Fir. Macet ya, lanjutlah. Macet lagi yang kedua. Aduh. Iya, iya. Itu bukan. Maksudnya, kan Yesus ini keluar dari Allah. Dia adalah firman, pribadi yang berbeda dari Bapa itu, ya, yang mempunyai kuasa yang sama. Terus Coba kita ini keluar baca, ya. dari Oke, kita keluar dari mana, Saudara? Kita keluar dari mana? Kita manusia ini keluar dari mana? Iya, keluar dari rahim asal begini toh. Keluar Bukan, dari rahim kita ke atas, manusia ini hakikatnya iya. keluar dari mana? Kita Iya. manusia ini. Dinafasi oleh Allah. Dihembuskan nafas ke dalam hidung, lalu kita menjadi makhluk yang hidup. Kejadian Bertanya 2 sama kamu, tolong ayat kamu 7. jawab jujur ya. Tolong kamu jawab jujur. Sabar. Yesus adalah dulu. firman. Sabar, apa itu firman? Itu dulu, apa itu firman? Jujur dulu. Ada dua pengertian firman. Firman Iya, ada coba. keluar dari mulut Allah, ucapan atau kata-kata Allah. Dalam Matius 4 ayat 4, ada firman yang telah menjadi manusia, yang dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman berarti setiap firman itu keluar dari mulut. Benar? Iya. Firman setiap dengar dulu, saya selesaikan narasi saya. Iya. Setiap firman itu keluar dari mulut kan? Dari mulut Allah kan? Nah, Yesus firman atau tidak? Firman oknum. Firman. Yesus keluar dari mana? Ya. Mulut atas apa mulut bawah? Itulah dikatakan di dalam Yohanes 8. Iya, Yesus firman keluar dari mulut mana? Intinya dia berbicara keluar dari Allah. Iya. Setelah dia keluar dari Allah, dia keluar dari mana lagi? Cuma itu jawabannya. Saya tidak tahu keluar dari mana. Setelah dia keluar dari Allah, dia keluar dari mana lagi? Jujur. Setelah dia keluar dari Allah, dia keluar dari mana lagi? Ya, dia menjadi manusia. Ya, keluar dari kelamin perempuan.
apanya Oke, keluar dari sini Lukas maksudmu? 2, oke, Tidak ada Lukas manusia 2 nomor keluar dari 11, sini. sabar. Lukas 2 nomor 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Kedua sifatnya itu dibicarakan, bro. Yang lahir itu Kedua manusia sifatnya apa itu Tuhan? dibicarakan. Itu yang saya tanya. Jangan saya tanya minyak kelapa, Iya, kamu jawab minyak lintah. manusia dan Tuhan. Tidak manusia dan Oh, Tuhan. Cuma berarti Anda kan tidak bisa nangkap. Iya, sabar. Berarti Kedua yang sifatnya. lahir itu manusia dan Tuhan. Jadi begini Bang Jendri. Kedua sifatnya dikatakan. Kedua Macet dia. sifat. Lanjut Bang Ferry. Kelahirannya dan Karena kenapa? Gini Bang, sedikit ya. Nanti jangan, kita disclaimer dulu ya. Karena kenapa? Nanti saya dianggap bukan Kristen. Saya ini Kristen loh. Tetapi nanti banyak orang beranggapan, kenapa saya kalau ya begini, saya Sedikit, sela Bang. dulu ya. Kalau Anda mengakui Kristen lalu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, kamu bukan Kristen namanya. Iya, Karena benar. orang Jangan Kristen menghakimi, itu, ya, tidak boleh dasarnya menghakimi, sih. masing-masing Iya, punya enggak. pemahaman. Tidak boleh Iya. menghakimi. Jangan. Karena kami bukan bicara menghakimi. dulu. Saya bisa mewakili seluruh dunia. Biarkan dia Kalau bicara dulu, seandainya biarkan dia orang bernarasi mengaku bahwa dulu. Yesus bukan Tuhan. Narasinya keluar dari Ya. konteks Alkitabiah atau tidak. Kalau dia keluar dari Bibel, saya turunkan dia. Coba kita lihatkan dia narasi dulu. Sabar, Oke. Bang. Jadi saya disclaimer tadi supaya orang jangan terkesan mengatakan saya menyerang saudara Zindrio dan juga saudara yang baru turun barusan. Gini Bang, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri atau Anda katakan Tuhan, ya, tidak etis Bang, dia keluar dari rahim manusia. Tidak etis. Karena kalau Tuhan itu maha kuasa, buat apa dia keluar dari rahim manusia? Tidak etis Bang, karena kenapa? Kita ini manusia, wajar etis kalau kita dilahirkan oleh manusia. Tetapi kalau manusia melahirkan Tuhan, itu tidak etis. Jadi sangat jauh kesannya Bang kalau kita berkata demikian. Iya. Nanti Oke. kita multitafsir jadinya. Berarti kan sudah aku bilang kepada Anda bagaimana manusia dapat mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Otomatis dia harus lahir secara alamiah. Itulah disebut manusia sejati. Ya, yang mempunyai mata, punya gigi, punya mulut, punya apa, bisa makan, bisa beol. Itulah kemanusiaan. Jadi dia dikandung oleh Maria. Kalau dia tiba-tiba datang. Ini Jadi bahasa ini kan sensitif kemanusiaannya. seperti ini, Matinya kita juga. Tunggu, jangan dulu potong. Jadi Anda bisa melihat ketika dia mati juga matinya kemanusiaannya. Tidak mungkin Tuhannya mati. Maksudnya Tuhan mati kan kemanusiaan. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ya. Filipi 1 Petrus 3 ayat 18. Coba kalau Anda harus menerima kedua sifat ini. Kalau Anda tidak menerima kedua sifat ini, nanti Anda akan ngawur. Begitu, swear saya akan katakan ke ngawur. Nanti kenapa? Karena Anda hanya menerima ketuhanannya tapi kemanusiaannya yang anda tidak terima, misalnya karena Anda memblok saya katakan itu karena memang sesuai begini. Coba, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Tujuan menjadi manusia itu apa? Untuk penebusan dosa umat manusia di atas kayu salib, ya, untuk memperdamaikan kedua pihak antara Allah dengan manusia, karena manusia dan Allah sedang berseteru, ya, karena dosa ini. Dikatakan ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, ya, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Membawa kemana tadi? Membawa kita kepada Bapa. Iya, diperdamaikan. Iya, membawa manusia kepada Bapa Sang Pencipta kan, bukan membawa manusia kepada dirinya. Iya, dirinya kan dia kan ilahi, cuma kan dia datang ke dunia sebagai manusia yang utuh, yang alami, yang itu memang dari jadi orang bilang dia bukan manusia. Bagaimana? Ciri khas manusia apa sih? Ya, dia bisa sakit, bisa menangis, bisa marah. Itu kan karakter manusia toh. Bisa sedih, bisa makan. Kalau dia dia tidak bisa makan, itu bukan manusia namanya. Ku pastikan dia itu boneka atau patung. Kalau tidak makan, manusia tidak makan, ya. Jadi harus patung dulu. Jadi jangan dulu kau potong, ya. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ya, karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri, dia memperkenalkan Allah yang benar dari ilah-ilah palsu. Lalu dia katakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, menurut roh. Jadi di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 5
dikatakan begini, karena Allah itu Esa, dia berbicara ini mewakili manusia. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara Allah dengan manusia yang berseteru ini karena dosa. Apa dikatakannya itu manusia Kristus Yesus. Jadi kita akan mengajarkan, maksudnya saya akan sampaikan informasi tentang kedua sifatnya supaya juga kita tidak bisa, maksudnya supaya kita dapat pemahaman yang full, yang utuh. Bisa ya? Saya kasih apa dua